Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi ya, masih dalam mata kuliah perpajakan. Kali ini lanjut dengan part 2 ya, masih dalam materi pajak pertambahan nilai atau PPN, di mana di part satunya kita sudah membahas tentang dasar-dasar PPN, kemudian macam-macam barang kena pajak, jasa kena pajak, kemudian sampai ke tarif dan perhitungan, serta kapan saat membayar, saat terutang, dan tempat terutang dari PPN. Sekarang kita lanjutkan tentang pengukuhan pengusaha kena pajak dan faktur pajak. Pengusaha kena pajak. Pengusaha di sini yang dimaksud adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, atau melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Itu macam-macam usaha yang dilakukan oleh pengusaha yang nantinya dia bisa memutuskan untuk dikukuhkan atau tidak sebagai pengusaha kena pajak. Nah, pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu dilarang mengenakan atau menerapkan PPN atas penyerahan yang dilakukannya, baik itu barang maupun jasa kena pajak. Terus pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak juga tidak bisa mengkreditkan PPN masukan. Nah, ini nanti kita bahas setelah ini ya, tentang pengkreditan PPN masukan. Selain itu, kemudian untuk pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu wajib untuk mengenakan PPN atas penyerahan yang dilakukannya dan bisa mengkreditkan atau melakukan pengkreditan PPN masukan. Nah, terkait dengan pengukuhan pengusaha kena pajak ini diatur dalam pasal 3A ayat 1A dan ayat 2 Undang-Undang PPN serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 PMK 03 2010. Supaya pengusaha ini bisa dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka pengusaha tersebut harus melapor kepada kantor pelayanan pajak yang menaungi tempat kedudukan usahanya dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan setelah usaha itu dilaksanakan. Nah, pengusaha kecil itu bisa memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau tidak. Nah, yang dimaksud dengan pengusaha kecil adalah pengusaha dengan peredaran bruto atau omset kurang dari atau sama dengan 4,8 miliar per tahun ya. Nah, kalau dia di pengusaha kecil tapi dia memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak itu boleh, tapi wajib untuk memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian pengukuhan, ada yang dimaksud juga pengukuhan secara jabatan. Pengukuhan secara jabatan ini merupakan pengukuhan yang diberikan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto atau omset melebihi batasan dari pengusaha kecil atau 4,8 miliar setahun, tapi dia belum mengajukan permohonan pengukuhan, maka otomatis dia dikukuhkan sebagai PKP secara jabatan. Nah, pengusaha kena pajak tadi ya, pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP itu diwajibkan untuk melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, kemudian memungut pajak yang terutang, kemudian menyetorkan PPN yang masih harus dibayar apabila PPN keluarannya lebih besar dari PPN masukan, serta melaporkan perhitungan pajak. Jadi memungut, menyetorkan ke kas negara, kemudian melaporkan perhitungan pajaknya. Kemudian PKP ini bisa dicabut ya apabila
pengusaha tersebut memindahkan tempat kedudukan usahanya ke wilayah KPP lain, ke kota lain seperti itu. Terus apabila pengusaha tidak lagi memenuhi syarat untuk diwajibkannya pengukuhan, yaitu jika dia tidak lagi melakukan jual beli atau penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, misalnya ganti jenis usaha gitu ya, untuk memperjualbelikan barang yang tidak kena pajak. Kemudian memiliki omset kurang dari 4,8 miliar, otomatis dia berubah status jadi pengusaha kecil gitu. Atau pengusaha tersebut berhenti melakukan usahanya tutup gitu. Kemudian faktur pajak ya. Faktur pajak ini merupakan bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau Dirjen Bea Cukai untuk impor ya. Faktur pajak ini merupakan bukti administratif yang memungkinkan atau menjadi bukti atau dasar ya bagi PKP dalam melakukan pengkreditan PPN masukan. Nah, faktur ini dapat berupa bukti transaksi umum yang dipersamakan. Apa saja isi dari faktur pajak? Yaitu ini menurut pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN, yaitu identitas dari PKP penjual, kemudian identitas dari PKP pembeli, kemudian tanda tangan verifikasi, kemudian kode, nomor seri, dan tanggal dari faktur, lalu jenis dan nilai BKP atau barang kena pajaknya, serta yang terakhir nilai dari PPN dan atau PPNBM, pajak penjualan barang mewahnya. Kapan saat pembuatan faktur pajak? Ini menurut pasal 13 ayat 1A, ayat 2, ayat 2A Undang-Undang PPN, yaitu saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau kalau pembayarannya lebih dahulu, maka faktur itu dibuat saat pembayaran. Jadi kalau misalnya bayar dulu baru diserahkan barangnya, maka fakturnya dibuat pada saat pembayaran. Kemudian apabila penyerahannya dilakukan secara bertahap, maka faktur dibuat saat pembayaran termin. Kemudian untuk penyerahan kepada pemungut PPN, maka faktur pajak dibuat saat penyampaian tagihan. Dan untuk faktur pajak gabungan itu dibuat saat akhir bulan terutang. Kemudian kita bahas tentang sistem kredit PPN ya. Sistem kredit PPN ini artinya jadi dari sisi pengusaha, dia kan sebelum menjual barangnya kan dia peroleh barang itu dari penjual sebelumnya ya. Jadi dari penjual sebelumnya, misalnya nih toko grosir seperti itu, toko grosir dia jualan alat-alat rumah tangga misalnya. Nah, si pengusaha ini kan dia kulaan ya, atau membeli dulu dari distributor, dari pabrik kayak gitu. Dari distributor dia beli, maka ketika pembelian itu kan dia membayar pajak ya. Dia membayar pajak, kemudian barang itu kemudian dia jual ke konsumen akhir dan dia memungut pajak dari si konsumen akhir. Nah, antara pajak yang dia bayarkan dengan pajak yang dia pungut dari konsumen akhir itu bisa saling dikreditkan atau saling dikurangkan. Maka sisanya kalau lebih banyak yang dia terima, maka harus disetorkan ke kas negara seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan PPN keluaran dan PPN masukan. Ini menurut sistem kredit PPN ini menurut pasal 9 ayat 2, 3, 4 dan 4A Undang-Undang PPN. PPN keluaran itu adalah PPN yang dipungut oleh PKP penjual atas penyerahan kepada PKP pembeli. Jadi
Misalnya toko grosir A tadi ngejual blender gitu ya ke konsumen akhir. Si konsumen kan kena PPN. Si toko grosir memungut PPN itu dari konsumen. Ya, itu PPN keluaran namanya. PPN yang dipungut oleh si toko grosir dari konsumen akhir atas penjualan blender itu. Kemudian PPN masukan. PPN masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh PKP pembeli kepada PKP penjual atas penyerahan yang dimintanya. Jadi misalnya si toko grosir tadi kan dia beli kulaan blendernya dari distributor gitu ya, dari pabrik misalnya. Dia beli itu dan dia bayar ya. Dia bayar PPN. Nah, kemudian muncullah PPN kurang bayar ketika PPN keluaran itu lebih besar dari PPN masukan. PPN keluaran itu yang dipungut dari konsumen tadi, ya, itu lebih besar daripada PPN masukan yang dia bayarkan kepada distributor. Logikanya pasti lebih besar PPN keluaran karena sudah kita tambahkan harga jualnya pasti udah lebih tinggi kan, maka PPN-nya akan lebih tinggi yang dipungut daripada yang dibayarkan waktu kulaan kayak gitu. Maka PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, timbullah PPN kurang bayar. Nah, selisihnya itu harus disetorkan kepada kas negara kayak gitu. Kalau lebih bayar, nah ini mungkin jarang terjadi kan, nggak mungkin secara logika menjual barang ke konsumen dengan harga yang lebih murah daripada waktu dia beli dulu kulaannya gitu ya. Nah, kalau misal terjadi itu namanya PPN lebih bayar, yaitu ketika PPN masukan itu lebih besar daripada PPN keluaran yang dibayarkan ke penjual dulu itu lebih besar daripada yang dipungut dari pembeli. Nah, kalau terjadi maka selisihnya dikompensasi di masa pajak berikutnya atau direstitusi setelah masa pajak bulan Desember atau diminta pengembalian seperti itu. Nah, syarat umum dari pengkreditan PPN masukan itu kapan sih PPN masukan atau yang udah dibayarkan ke penjual dulunya waktu kulaan itu kapan boleh dikreditkan, yaitu ketika PPN masukan ini berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Artinya kalau misalnya kita ngejual blender tadi ke konsumen, maka yang boleh dikreditkan adalah PPN yang kita bayarkan waktu beli blender itu dari distributor, seperti itu. Jadi harus ada kaitannya, nggak bisa misalnya si pengusaha itu beli TV untuk kebutuhan keluarganya gitu ya, terus dia bayar PPN masukan, kemudian dia jual blender ke konsumen. Nah, pajak yang dia bayar dari dari beli TV-nya itu dikreditkan tuh nggak boleh karena nggak ada urusannya dengan kegiatan usahanya dia kayak gitu. Nah, syaratnya harus berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Kemudian barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dimanfaatkan untuk penyerahan yang bersifat terutang PPN gitu ya. Dan kemudian harus dibuktikan oleh faktur pajak yang sah secara material dan formal. Nah, kemudian pengkreditannya ini dilakukan maksimal 3 bulan setelah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Itu syarat umum untuk pengkreditan PPN masukan dan pengkreditan PPN masukan. Nah, apakah PPN masukan itu selalu bisa dikreditkan? Tidak ya, tentunya kalau tidak memenuhi syarat tadi juga nggak bisa dikreditkan atau dijadikan pengurang. Seperti itu. Tidak bisa dijadikan pengurang. PPN masukan yang nggak bisa dikreditkan atau tidak bisa dijadikan pengurang adalah PPN masukan yang berasal dari perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum dia dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Terus tidak berkaitan langsung dengan kegiatan produksi, distribusi, dan manajerial. Kemudian
PPN tersebut dimanfaatkan untuk penyerahan yang tidak terutang atau dibebaskan dari PPN. Kemudian berasal dari pemeliharaan kendaraan-kendaraan mewah. Kemudian apabila faktur pajaknya itu rusak, cacat, atau hilang. Terus PPN masukan yang ditagih dengan surat ketetapan pajak itu tidak bisa atau tidak boleh dikreditkan. Dan juga tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN, itu juga tidak boleh dikreditkan. Jadi teman-teman jangan kebalik ya, jangan bingung antara PPN keluaran dan PPN masukan ini. Kalau PPN keluaran itu justru kata-katanya keluar, tapi bukan kita bayar PPN, tapi kita lihat sudut pandang barangnya ya, atau jasanya gitu. Kita lihat sudut pandang barang atau jasanya. Kalau barang itu keluar ya kepada pembeli, berarti kan kita mungut PPN. Nah, itu PPN keluaran gitu. Jadi kita lihat bukan sudut pandang uangnya yang keluar untuk bayar pajaknya, tapi lihat barangnya. Kalau barangnya keluar atau terjual, itu berarti PPN keluaran, yang artinya kita harus mungut PPN. Tapi kalau barangnya masuk, ya kita beli, berarti itu PPN masukan, yang artinya kita harus bayar PPN. Nah, jangan kebalik. Kita lihat dari sudut pandang barangnya, bukan uang untuk bayar pajaknya. Oke, contohnya ini ilustrasi PPN kurang atau lebih bayar. CW Malabar sepanjang triwulan 4 tahun 2019 mencatatkan nilai PPN keluaran dan PPN masukan sebagai berikut. Misalnya di bulan September PPN keluarannya atau yang dipungut dari konsumen itu sebesar 23.150. PPN masukannya atau yang dia bayarkan waktu kulaan ke distributor itu 21.565.000. Oktober keluarannya 31.750, masukannya 33.955. November, Desember, dan seterusnya. Nah, berapakah besaran PPN kurang atau lebih bayar di akhir setiap masa dan bagaimana status dan perlakuannya? Oke, untuk yang September, karena PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, ya, maka terjadi kurang bayar. Kurang bayar, maka wajib untuk disetorkan ke kas negara maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian untuk yang bulan Oktober, karena PPN masukannya lebih besar, maka terjadi PPN lebih bayar. Yang ini bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, yaitu bulan November. Kemudian, nah ini, yang November itu kan selisihnya, bentar. 17, harusnya kan kurang bayar ya, harusnya kurang bayar 17.225.000 dikurangi 11.595.000, kan harusnya 5.630, ya kan, kurang bayar. Nah, tapi kita ada kompensasi dari bulan sebelumnya, bulan Oktober. Yang lebih bayar itu sebagai pengurang di sini, sebagai pengurang, sehingga 5.630 tadi dikurangi dengan PPN lebih bayar bulan sebelumnya 2.205.000, maka PPN kurang bayar bulan November tersisa 3.425.000 atau 5.630 ya, selisihnya ini dikurangi dengan 2.205.000, maka tersisa 3.425.000 yang wajib disetor di bulan berikutnya, maksimal tanggal 15. Kemudian untuk bulan Desember itu ada selisih lebih bayar ya, karena PPN masukannya lebih besar, lebih bayar 4.950.000. Yang ini bisa karena ini bulan Desember ya terjadinya, maka pas tutup tahun maka kita lakukan permohonan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Demikian materi terkait dengan
faktur pengusaha kena pajak, faktur pajak, dan juga sistem kredit PPN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.